Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu Guru. Coba kalau saya bilang apa kabar, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba lagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pintar semuanya ya. Terus sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk memulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada Ibu Guru kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memulai. Sebelum kita memulai pelajaran, kalian tahu berapa rukun iman kita? 6. Bagus. Yang lain? Berapa? Rukun iman? 6. Rukun Islam? 5. Mantap. Rukun iman yaitu pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada iman kepada hari kiamat. Yang keenam itu yang terakhir iman kepada qada dan qadar Allah. Saja rukun iman, rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga puasa, mengerjakan puasa. Yang keempat membayar zakat. Yang kelima haji bagi yang mampu. Masuk materi yaitu tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Jadi aku cinta Nabi dan Rasul. Nah, tahu Nabi dan Rasul itu siapa? Bukan Allah, tapi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari kita mempercayai Nabi dan Rasul,
yaitu mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Seperti kisah teladan Nabi Ayub alaihi wasallam. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak alaihi wasallam, Ibrahim alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi kaya raya. Binatang ternaknya banyak meski ladangnya luas. Beliau tidak pernah sombong. Terus Nabi Ayub alaihi wasallam baik ketika kaya raya atau ketika miskin senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Jadi intinya yaitu Nabi Ayub alaihi wasallam mengajarkan kita, walaupun kita kaya raya, apapun terjadi di hidup kita nantinya, mau dia kaya raya ataupun kita jatuh miskin, harus tetap rendah hati dan tidak sombong. Wah, yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa yaitu lahir di zaman Raja Firaun. Di masa itu Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Nabi Musa pun diselamatkan oleh seseorang wanita yang bernama Aisyah, istri Firaun. Melihat anak itu, Firaun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asia, Firaun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa waktu kecil. Jadi Nabi Musa alaihi wasallam yaitu suka menolong. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihi wasallam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Itulah nasihat kepadamu." Musa alaihi wasallam mengikuti nasihat orang itu, maka keluarlah dia dengan perasaan khawatir serta berdoa. Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Ketika itu juga Musa alaihi wasallam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihi wasallam berteduh di bawah pohon serasa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa alaihi wasallam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya handaku, ambillah ia Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Yang kedua yaitu Nabi Musa alaihi wasallam yaitu menghadapi Firaun. Nabi Musa alaihi wasallam telah diberi Tuhan mukjizat yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihi wasallam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihi wasallam untuk melawan Firaun bersama tukang sihirnya. Selanjutnya yaitu kisah teladan Nabi Harun alaihi wasallam. Nabi Harun alaihi wasallam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihi wasallam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihi wasallam sangat besar. Nabi Harun alaihi wasallam selalu mendampingi Musa alaihi wasallam ketika menemui Firaun. Nabi Musa alaihi wasallam dan Nabi Harun alaihi wasallam selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa alaihi wasallam meninggalkan Bani Sinai, Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak gunung Sinai. Nabi Harun alaihi wasallam diserahi menjaga kaumnya
Akan tetapi setelah Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyentuh berhala atau patung. Terus Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan mampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau mempermalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Yang selanjutnya yaitu ada kisah teladan Zulkifli alaihi wasallam. Zulkifli alaihi wasallam nama aslinya adalah Bashar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, "Siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja?" Tak semua pun berani menyatakan kesanggupan. Akhirnya anak muda bernama Bashar mengucapkan tangan dan berkata, "Saya sanggup tuanku." Sejak saat itulah dipanggil Zulkifli yang artinya sanggup. Nama Zulkifli alaihi wasallam adalah putra Nabi Ayub alaihi wasallam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihi wasallam adalah putra Nabi Ayub alaihi wasallam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Nabi Zulkifli kemudian diangkat menjadi raja pada masa kepemimpinannya. Ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim adil. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan syalat 100 kali dalam sehari, tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang salih." Dan surat Al-Anbiya ayat 21. Al-Quran itu tercantum 25 nama nabi berurutan, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib, Yayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Pilihan Allah sangat menjaga sikap dan perilakunya. Mereka memiliki sifat istimewa dan terpuji. Memiliki sifat istimewa dan terpuji yaitu yang pertama ada sidik, amanah, tablik, dan fatona. Aryani dalam buku agama Islam nama-nama Nabi dalam Al-Quran menjelaskan sifat Nabi dan Rasul sebagai berikut. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya jujur. Makna sifat ini adalah jujur dalam menyampaikan kabar sesuai kenyataan. Jadi para Nabi dan Rasul tidak berkata bohong. Yang kedua yaitu amanah, artinya terpercaya. Nabi dan Rasul memiliki keadaan lahir dan batin yang terhindar dari perbuatan khianat sehingga mereka cepat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan. Maksud sifat ini adalah Nabi dan Rasul menyampaikan dan menjelaskan semua perintah dari Allah. Mereka terhindar dari sifat kitman, artinya menyembunyikan. Yang terakhir yaitu ada fatona, artinya cerdas. Sifat cerdas Nabi dan Rasul berarti dalam menyampaikan tugas dari Allah, mereka tanggap dan terhindar dari sifat baladah atau bodoh. Kisah para Nabi. Kisah para Nabi dapat diteladani dalam diambil hikmahnya dalam buku kumpulan kisah teladan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Hasballah Thaib. Dijelaskan kisah dalam bahasa Arab disebut Al-Qasas. Secara bahasa, kata Al-Qasas maknanya mengikuti atsar atau jejak atau bekas. Sedangkan secara istilah maknanya adalah informasi mengenai suatu kejadian atau perkara yang berperiodik di mana satu sama lainnya sangat sambung menyambung atau berangkai.
Simak kisah Nabi Idris alaihissalam berikut dari buku 25 Nabi dan Rasul dalam Al-Quran oleh Herlinda Novita Rahayu. Kisah Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 Nabi Adam. Putra dari Yazid bin Milail bin Khainan bin Anusi bin Syaid bin Adam alaihissalam, dan dia adalah keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Adam dan Syed. Nabi Idris menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril sebanyak 30 sahifah yang isinya adalah ajaran agama untuk umatnya. Kisah Nabi Idris dimulai saat menerima tugas berdakwah untuk anak cucu Qabil. Beliau selalu mengajak mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi godaan setan. Tetapi anak cucu Qabil tidak mau menerima ajaran Nabi Idris. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Idris agar meninggalkan mereka. Azab Allah kemudian datang mengakibatkan kemarau panjang dan kelaparan. Nabi Idris melanjutkan dakwah. Suatu hari atas izin Allah Subhanahu wa taala, Israel menemui Nabi Idris dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Israel mengucapkan salam dan Nabi Idris menjawabnya. Israel menginap di rumah Nabi Idris selama beberapa hari. Nabi Idris heran, kenapa kamu tersebut tidak makan, tidur dan terus beribadah. Beliau kemudian memberanikan diri bertanya, aku ini Israel, jawab Israel. Israel tanya Nabi Idris seolah tak percaya. Engkau datang untuk mencabut nyawaku? Bukan, jawab Israel. Aku datang hanya untuk berkenalan denganmu. Kemudian Nabi Idris mengatakan bahwa ia ingin merasakan bagaimana rasanya mati. Maka Israel mencabut nyawa Nabi Idris, namun Nabi Idris tidak merasakan apapun. Israel menjelaskan, karena aku mencabutnya dengan lemah lembut. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Tanya Nabi Idris. Rasanya sakit tak terperi. Sampai kiamat pun masih terasa, jawab Israel. Kemudian Nabi Idris ingin menyaksikan neraka secara langsung atas izin Allah Subhanahu wa taala. Israel dan Nabi Idris sampai di tepi neraka. Apinya bergemuruh, nyalanya sangat terang, panasnya begitu dahsyat. Penjaga neraka sangat menyeramkan, galak dan tak kenal mampu menyiksakan orang-orang kafir. Menyaksikan kegerian itu, Nabi Idris pingsan. Tak ada yang lebih mengerikan dari neraka, ujar Nabi Idris. Nabi Idris dan Israel bergegas menuju surga. Setelah memberi salam, keduanya dipersilakan masuk oleh malaikat penjaga surga, yaitu Ridwan. Ketika Nabi Idris alaihissalam melihat surga, beliau tak henti mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam surga mengalir sungai jernih, istana cantik dan bidadari. Saat Nabi Idris alaihissalam ingin minum air surga, rasanya lezat dan segar, melebihi minuman apapun di dunia. Allah menciptakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57, dan artinya, dan ceritakanlah Muhammad kita Idris dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran surat 19 ayat 56 sampai 57. Itulah demikian kisah Nabi Idris. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa surga dan neraka benar adanya. Percaya terhadap surga dan neraka merupakan salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab Al-Quran, karena hal tersebut bagian dari kebenaran Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itulah sedikit cerita dari para nabi dan rasul, tentang teladan-teladannya, tentang kisah-kisah kehidupannya, tentang apapun tentang teladan dan sikap nabi dan rasul tersebut. Jadi intinya, walaupun kita melakukan kesalahan, apapun kesalahan itu, tetaplah berbuat baik, tetaplah rendah hati, tetaplah menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, dan selalu mengingat ajaran Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan. Semoga ilmunya hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila saya sendiri ada kesalahan atau kekurangan untuk menyampaikan segala materi hari ini, yaitu tentang aku cinta Nabi dan Rasul, saya pribadi minta maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.